Saya rekam ya, supaya yang kalian bisa ngulang kalau pengen ngulang eh, isi kuliah kita. Sekedap kita tulis slide. Wait. Salah. Share dulu script 2. Sudah berapa yang hadir ini? 12 dari berapa orang? 19. 7 orang kemarin. Baik. Em, sudah siap ya kita untuk kuliah? Kurang lebih 60 sampai 90 menit ke depan kita akan ada sedikit paparan dari saya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk materi hari ini. Terus nanti kebanyakan kita akan diskusi gitu ya. Hmm. Sebelumnya saya cek dulu. Ayo. Cek dulu yang muncul di layar kalian apa tuh? VPR, Miss. 2022. Over Overleaf ya? Iya, Miss. Overleaf ya. Em, yang belum nyobain buka template CVPR di Overleaf. Jangan kayak gitu. Yang sudah, ini nggak mau tinggal ngeklik doang dari templatenya, nanti akan kebuka seperti ini. Yang udah nyobain, coba resign. Coba nyobain. Sekarang nyobainnya biar bisa ngaco. Aduh, saya pakai HP. Ya, yang udah nyobain, tampilannya kayak gini. Gitu. Coba. Cuma 2 orang tadi yang ngacung. Yang lainnya belum. Coba saya tanya lagi, yang udah nyobain Overleaf, coba resign dulu. Agak lama sampai nanti saya kasih instruksi untuk turun tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum saya tanya loh, kenapa belum? Ayo, Aksal Alif, kenapa belum nyobain? Masih error. Ini kan cuma ngeklik doang dari template-nya. Raffi masih error. Nyobain apa? Ngutak-ngatik, Raffi. Halo. Ya, Jadi Er- gini Bu, saya tuh kan kemarin sudah nyoba si yang off leaf-nya itu. ah. Udah coba open template-nya, tapi ada tulisannya kayak PDF rendering error gitu di sebelah kanannya. Oh gitu. Padahal Iya. ini tuh saya cuma ngeklik dari, saya coba back ya, dari sini, Ya, overleaf template yang saya kasih linknya di ya, Excel. Terus ini open as template, udah gitu ya. doang. Saya juga gitu Bu. Saya udah klik terus, nah pas loading gini tuh sebelah kanan tuh nanti ada tulisan PDF rendering error Bu. Sampai sekarang masih Hmm. seperti itu. Coba recompile masih kayak gitu juga. Iya sudah. Di sini kan mungkin saya share screen kalau Ibu ya. Ini, try to compile despite errors. Udah, udah saya itu. Sebentar, saya open supaya kalian bisa share screen. Yuk. Karena harusnya meskipun error, masih tetap bisa. Jadi dia akan buka apa adanya gitu, yang error biarin error. Kenapa saya nggak error ya? Coba ini saya harus stop share gitu. Stop. Coba bentar Bu. Saya Cobain. Kenapa error ya? Apa dibilang? sudah terlihat belum ya Bu? Kelihatan Nah, ini PDF-nya gitu. saya tuh Padahal ini udah kan sudah online ya. iya saya sudah coba clear cache file terus saya refresh kok masih sama aja. Oh, kenapa ya? Dicoba recompile berkali-kali juga tetap error ya. Masih Bu, masih tetap error. Oh, sih.
Itu yang paper for review. Iya. Kayak gitu juga ini. Yang tadi yang juga error siapa? Irgi. Ya, Irgi kebetulan sekelompok sama saya juga, Bu. Kejadiannya Oh. sama kayak gini persis. Yang lain, yang nggak error ada? Yang lain? Atau ini errornya sama semua? Aman, Dava aman. Yang lain? Cuma Dava doang yang Widi Said. Nah, kenapa tuh ya? Masa sih urusan browser? Nggak tahu saya. Coba googling dulu ya errornya kenapa. Oke. Ya, Cobain atau cari di forumnya Overleaf. Oke. Biasanya ada nggak kompatibel di mana gitu ya. Oke. Jadi ini saya coba kasih lihat gara-gara IDM kata bagus. Coba langsung chat bagus. Maksudnya apa bagus IDM gitu ya. Saya coba kasih lihat yang nggak error. Kayak gini. Ini ada dia, kalau kalian kelihatan ya di layar yang belepotan saya ngomongnya. Di layar kalian yang muncul Overleaf dari saya ya. Ya, Bu. Benar ya. Nah, saya kasih lihat dulu sebentar. Karena kuliah saya nggak bahas tentang latex atau Overleaf ini panjang-panjang karena memang ini bukan kuliah khusus latex atau Overleaf. Jadi kalian memang explore, nanti kalau ada error-error, makanya saya cek ya, sesekali saya cek, kalau ada error ini, ya coba temennya yang nggak error, atau tahu error kenapa, coba diskusi, atau mau nanya ke grup, tell you latex user group juga bisa, mau googling di forum Overleaf-nya juga bisa. Jadi setiap pekan saya akan cek progres dari tugas satu kalian. Nah, sebenarnya ini tuh ada beberapa template. Ada yang lihat mau saya ya, ada paper per review. Paper per review ini yang tadi bentuknya kayak gini. Nanti khawatirnya kalian bingung yang mana Bu harusnya. Nah, ini yang kalian pakai yang paper for review. Gitu ya. Sekedap. Ini, nah terus, jadi ikutin yang paper for review. Jangan pakai yang ini, nah, karena dia punya 3 macam. Ada rebuttal template. Ini kan nggak ada judulnya tuh, ini kan. Jadi ini tuh kalau kita udah habis di review papernya, terus kita mau ngasih respons ke reviewer. Misal kita setuju atas concern dari reviewer, I agree atau thank you for pointing this point, terus kita ngasih alasan. Atau misalnya kita nggak setuju sama pendapat reviewer, nah kita juga harus ngasih alasan yang sopan. Nah ini jadi si yang kalian lihat di sini, si template rebuttal template itu semacam alasan yang mendukung dari persetujuan atau ketidaksetujuan kita terhadap reviewer. Jadi kalau di dunia internasional kayak gitu, kita boleh mengajukan persetujuan atau ketidaksetujuan kita atas komentar reviewer. Namanya kan peer review tuh. Yang mereview kan juga sesama akademisi ya, tapi yang sebidang. Jadi sebenarnya sesama kolega juga gitu ya. Jadi kita boleh untuk memberikan pendapat kita. Nah, ada juga yang IEEE full name, template ketiga, bentuknya kayak gini. Sebentar lagi compile. Nah, ini dia. Ini itu standar IEEE. Gitu. Beda tipis sama yang paper for review, beda tipis. Kenapa sih ada 2 kayak gini? Si CVPR ini selama ini dipublish-nya itu di IEEE. CVPR adalah nama conference-nya atau nama proceedings-nya, tapi dia dipublikasikan di IEEE. Kalau kalian pernah dengar IEEE itu IEEE atau ACM, SCM, itu adalah salah 2 dari publisher yang ternama, indexer, publication indexer, gitu ya. Dipublikasikan di mana papernya di IEEE, dipublikasikan di mana papernya di ACM. Nah, gitu itu yang salah 2 ternama. Yang lainnya tuh ada Elsevier, Springer gitu.
Elsevier Springer itu khusus jurnal, meskipun ada beberapa proceedings yang mereka terbitkan, tapi utamanya jurnal. ATRAPI LSM juga punya jurnal, gitu ya. Nah, yang BIP ini untuk daftar pustaka. Nggak dapat. Nggak keluar. Kok nggak keluar ya? Nggak keluar nih. Nanti kalian coba sendiri. Jadi, si daftar pustakanya terpisah. Dalam file BIP. Contohnya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2014. Saya gagal recompile nih. Nggak keluar. Nanti kalian coba sendiri ya. Beda nih. Jadi si publikasi daftar pustakanya terpisah kalau di LaTeX. Nah, keuntungannya apa? Ya ini jadi lebih rapi. Mau pakai LaTeX, mau pakai Word, Microsoft Word, jangan menuliskan daftar pustaka manually. Jadi kalian tulisin satu-satu gitu ya, yang kayak gini tuh di daftar pustaka ini yang saya highlight, kalian tulisin diketik gitu, bukan, nggak ada yang diketik semuanya pakai tools. Kalau di Microsoft Word bisa pakai Mendeley. Coba googling Mendeley, itu namanya reference manager. Kita bisa pada saat kita editing di Microsoft Word terus mau masukin daftar pustaka, kita bisa gunakan Mendeley. Jadi kayak gimana ya, sebentar saya tunjukin lah ya, daripada saya kebanyakan ngoceh kalian nggak kebayang gimana bentuknya. Yang udah pernah tahu bagus, yang belum pernah tahu saya sekilas tunjukin Mendeley kayak apa. Sebentar, kan disclaimer dari awal, kuliah ini kuliahnya santai tapi penting ya. Mana ya Mendeley saya, penelitian kayak gimana sih Bu bentuknya. Wait, yang terbaru kemarin di sini. Ini dia. Extension. 14 bulan. Nah, 10 bulan 8 doang. Saya kasih lihat komennya, saya tunjukin. Nah ini yang di kanan kelihatan Microsoft Word di layar kalian? Lihat tuh. Kelihatan ya. Ini yang saya kasih, ini mau saya yang gerak-gerak karena saya nggak bisa. Oh ini bisa annotate. Nah ini dia. Mendeley ini bisa ada pluginnya di Microsoft Word. Kalian nanti install pluginnya setelah bikin login di Mendeley versi web, nanti kalian bisa install versi Word-nya, pluginnya. Jadi nanti bisa saya tunjukin sedikit. Ini akan muncul begini. Oh, saya harus login dulu. Terus saya lupa password saya. Biasanya langsung saya kan? Jadi malu deh lupa password. Nah, itu penyakit saya, lupa password. Ntar, cari passwordnya dulu. Harus punya, sambil kalian coba-coba lihat Mendeley. Sekedap.
Elsevier. Oh, ini dia passwordnya. Ini Mendeley gratis, nggak bayar. Nah, kayak gini. Ini lihat di bagian bibliografinya, ini nggak ditulis manual, tapi kita bisa memanfaatkan tools Mendeley ini untuk citasi. Kelihatannya dari mana sih? Lihat di sini. Ini kayak ada biru abu-abu gitu ya. Karena memang tidak ditulis manual oleh saya yang bagian. Mana saya mau annotate. Ada bagian ini. Kalau misalnya mau ganti citizen style-nya, IEEE itu gayanya kayak gini. Oh, ada error ini di sini. Tadi habis update, nah terus diperbaiki. Jadi di sini nomor angka 123, ini stylenya IEEE. Kalau saya mau ganti misalnya stylenya ACM, ini ya, ACM saya ganti, update citizen style, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Oke. Nah, ini udah berubah. Terus di sini juga angkanya berubah dengan sendirinya. Kalau si SCM itu biasanya urut abjad, author names-nya, first name. Kalau IEEE, dia urut berdasarkan urutan kapan disitasi. Jadi paper yang disitasi duluan di paragraf akan dapat nomor 1. Saya ganti lagi misalnya pakai ini ya, Journal of King Saud, yang tulisannya kayak gini, bukan pakai nomor. Yuk kita lihat. Nah, lihatin langsung berubah. Jadi kalau pakai Mendeley enaknya kayak gitu, nomor berubah. Tadi kan angka ya, cara mensitasinya 1, 2, 3 gitu. Kalau ini cara mensitasinya pakai nama belakang dari author et al ini titik dan kawan-kawan, terus ada tahunnya. Nah, si bibliografinya juga lihat di sini pakai stylenya jurnal yang tadi saya pilih, Journal of King Saud. Jadi tinggal ganti aja, terus semuanya berubah. Citizen ini berubah, daftar pustaka, cara nulis daftar pustakanya berubah, citasi di paragraf juga berubah. Itu yang saya bilang jangan nulis manual. Itu kalau di Word pakai Mendeley. Nah, di LaTeX nanti coba sesuaikan, jangan nulis manual. Kenapa sih ini nggak boleh ditulis manual? Karena kan ada banyak perubahan. Kadang kita nambahin paper gitu kan, di tengah-tengah kita nambahin paragraf, kita nambahin paper lagi, bisa jadi urutannya berubah kan yang di daftar pustaka tadi. Nah, kalau kita nulis manual kan terus otak-atik lagi tuh. Urutin lagi satu-satu, kita nulis lagi satu-satu. Belum lagi kalau misalnya di bagian ini kan harus sesuai sama standar yang ditentukan oleh jurnal atau proceeding tersebut. Sesuai panduan, kita nggak boleh ngarang. Nah, sama dengan TA kalian nanti, cara menuliskan ini juga harus lihat standarnya seperti apa. Apakah pakai standar seperti ini atau pakai angka 1, 2, 3 di depannya. Perhatikan itu dengan seksama. Jadi ada banyak dong Bu, cara menuliskan yang betul, sesuai dengan
gaya penulisan di setiap jurnal atau proceeding. Kita nggak boleh ngarang, kita nggak boleh nggak patuh pada aturan itu, gitu ya. Nah ini si reference manager Mendeley ini memudahkan hidup kita untuk melakukan itu, gitu ya. Berbagai tools ini silakan nanti kalian ekspor. Kita akan bahas lebih dalam tentang reference manager dan penulisan daftar pustaka atau citasi nanti di pertemuan-pertemuan lain. Hari ini saya ngecek apakah kalian udah nyobain LaTeX, sudah nyobainan. Terus cobain utak-atik mulai kerjain tugas 1. Gitu ya. Tugas 2 boleh mulai bisa dikerjakan. Tapi saya nggak sarankan sih. Seenggaknya 1 bulan ini kalian fokus di tugas 1 dan selesaikan. Gitu ya. Pastikan kalian gunakan kesempatan ini untuk menguasai LaTeX. Lihat. Kalian tinggal utak-atik di sini. Abstrak. Ya di bagian abstrak. Kalau nulis kayak gini nih, abstrak. Nanti yang muncul jadi begini. Gitu. Itu ya. Di marginnya dia indentasi, maka di sini jadi begini. Ikutin aja dulu utak-atik. Kalian mungkin awal-awal nggak hafal tentang tag-tagnya, ini nggak masalah. Nanti lama-lama juga hafal sendiri. Makanya ini dikasih template. Jangan bikin from scratch, jangan bikin dari kosongan. Pakai aja template-nya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya tugas 1 ini gampang. Kalian tinggal menulis ulang. Menulis ulang. Mana ya? Menulis ulang paper yang kemarin sudah kalian pilih ke dalam format LaTeX. Itu sekaligus kalian belajar LaTeX. Nah, ini saya ingatkan lagi tentang rubrikasi penilaian tugas 1. Lihat apa saja yang akan kami nilai. Kalian perhatikan ini baik-baik, jangan sampai ada komponen yang kelewat. Jadi yang akan dinilai adalah kebenaran dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di LaTeX dalam menuliskan 7 komponen ini. Judul dan identitas penulis, benar nggak cara pakai komponen LaTeX-nya, gitu ya. Gambar, tabel, matematika, algoritma, referensi, dan citasi, dan lain sebagainya. Gitu. Tadi udah ada template-nya ya, tinggal ikutin aja tuh cara nulisnya yang benar gimana. Gitu ya, jadi perhatikan ini. Harusnya nilainya bagus semua. Di tugas 1. Gitu. Terus itu rubrikasi, contoh juga udah. Kemarin saya udah sampaikan ini ya. Ini juga udah. Ada komentar atau pertanyaan dulu? Aman ya, gampang ya? Nggak ada masalah harusnya. Saya mau kasih, atau sambil kalian merenungkan pertanyaan selama 1-2 menit, saya akan siapkan dulu contoh proposal TA yang bagus. Median proposal berapa tuh? Mengenai 1,7 ini saya kasih beberapa contoh ya yang menurut saya bagus. Tentu saja dari mahasiswa bimbingan saya. Sebentar. Mana ya? Ini udah pada kerja nih. Belum sidang udah pada kerja nih anak-anak.
ada 2 macam. Ini adalah contoh laporan TA. Sebentar ya, sambil saya cariin proposalnya. Dengan 2 format penulisan laporan TA yang berbeda. Yuk kita lihat dulu bedanya proposal dengan laporan. Bedanya proposal dengan laporan. Yuk, ini sebelah kiri adalah proposal, sebelah kanan adalah laporan. Saya nggak tahu ini versi yang final atau yang bukan. Kalau masih ada yang salah-salah, berarti bukan yang final ya. Saya cuma sekedar ambil aja tadi. Yuk, perhatikan yang di sebelah kiri. Komen. Lihat di bagian perhatikan perbedaan cara penulisan abstrak. Yang di sebelah kiri problemnya dituliskan di bagian abstrak. Jadi meskipun masih proposal, tetap harus bikin abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari isi dokumen. Nah, jadi orang ketika mendapatkan dokumen apapun sebenarnya, mau setebal apapun, kan males ya orang baca detail. Mereka tuh pengen dapat dalam satu halaman itu ringkasan dari isi dokumen tersebut. Nah, abstrak itu digunakan untuk merepresentasikan ringkasan dari isi dokumen. Nah, ini perhatikan cara penulisan abstrak untuk laporan dan proposal. Bedanya di mana? Saya gedein yang di sini. Apa bedanya tuh? Yang kiri adalah proposal, yang kanan adalah laporan. Coba kalian spot bedanya. Terus sampaikan ke saya. Bedanya apa? Yuk. Nggak usah dipanggilnya, coba sebutin. Oke, saya kasih kalian kesempatan. Sebentar, lu baca dulu. Oke, baca dulu. Apa perbedaan? Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya adalah apa perbedaan penulisan abstrak di proposal dan di laporan? Sebelah kiri adalah proposal, sebelah kanan adalah laporan. Apa perbedaannya? Cara penulisan abstrak. Abstrak kita baru bahas abstrak dulu ya. Sebentar ketutup. Oke, yuk. Mungkin Miss dari tata letaknya Miss, yang di proposal itu sama yang di TA beda Miss ya? Yang di TA itu banyak di bold gitu Miss teksnya. Oh, itu cuma formatting aja. Kalau yang di kiri proposal ditulisnya pakai latex, nulisnya pakai latex tuh kayak gini tuh jadinya. Tapi ya, terus bisa ada link-link.
Ini pakai latex. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah format penulisan laporan TA yang digunakan untuk submit ke paper. Jadi si TA ini disubmit ke paper, makanya dia bikin laporannya bukan dalam bentuk buku TA, tapi laporan TA format paper. Gitu. Nah, bukan itu. Perhatikan dari sisi konten. Kontennya gimana tuh? Thank you. Tadi Dava yang udah berusaha jawab ya. Memang ini formatnya beda. Kalian mungkin akan bingung kok beda sih nulisnya. Iya, sebelah kiri saya ulang, itu adalah format penulisan proposal menggunakan template latex, sementara yang kanan format penulisan proposal ini nggak pakai latex, tapi menggunakan format laporan TA untuk submit publikasi, submit ke paper. Gitu. Yuk, yang lain. Cobain. Apa? Izin Bu menjawab. Kecil suaranya siapa tadi? Muhammad Bayu Bu. Ayo Bayu, apa Bayu? Perbedaannya? Kalau untuk konten yang bagian yang kiri Bu, proposal ya Bu. Kiri proposal. Abstraknya itu penjelasan secara general gitu Bu, secara umum doang kan. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu laporan dia lebih spesifik Bu, kayak menjelaskan tentang angka-angka yang hasil dari penelitiannya seperti itu gitu Bu. Yang Itu kiri sih. masih umum, yang kanan udah lebih spesifik ya. Ya, Bisa dielaborasi spesifik dalam hal apa saja? kalau misalnya yang kiri itu kan baru metodenya doang gitu. Nah, kalau yang di kanan itu selain menjelaskan metode yang digunakan, dia juga menjelaskan hasil dari penggunaan metode tersebut gitu. Oke, ada penggunaan usulan metode. Di sini ada ya, metode yang digunakan. Sementara yang di sebelah kanan, dia juga ada hasil, ada angka-angka ini hasil. Nah, kalau kalian sementara kalian ini yang di spot sama Bayu adalah metode, coba kalian perhatikan. Bu, ini metodenya kok beda Bu ya? Sebelah kiri pakai UNet, sementara yang di sebelah kanan pakai butterfly net. Nyadar nggak itu? Nyadar. Ini metodenya kok ganti Bu gitu ya? Ini nggak ganti. Tapi ini mungkin akan kalian hadapi nanti. Di awal penulisan proposal diidentifikasi bahwa oke, mau pakai UNet untuk menyelesaikan problem ini, segmentasi citra tulang. Ada problem statement-nya kan ya ini ya. Ini problem statement-nya. Kemudian ternyata untuk mengatasi masalah ini berdasarkan hasil survei literatur, belajar berbagai penelitian yang ada, yang paling cocok adalah pakai UNet. Nah, gitu. Nah, seiring dengan perjalanan TA didapatkan bahwa ada pengembangan dari UNet yang disebut sebagai butterfly netting. Saya kayak highlight di sebelah kanan. Jadi ini merupakan pengembangan dari UNet juga. Jadi pada dasarnya nggak berubah metodenya, nggak berubah drastis. Kan semakin TA-nya didalami, eksperimen dilakukan, ternyata yang lebih cocok adalah si butterfly net. Butterfly net ini pengembangan dari UNet juga gitu. Oleh sebab itu di sini dia akhirnya pakai butterfly net, nggak rubah banyak sih, nggak rubah banyak. Kemudian dia akan bandingkan hasilnya dengan UNet. Jadi dia tetap pakai UNet, terus dia juga cobain salah satu modifikasi dari UNet yaitu butterfly net. Nah, terus dibandingkan sama dia. Gitu. Jadi nggak berubah drastis ya. Dari A terus pakai B, dan A dan B itu nggak ada hubungannya sama sekali, nggak gitu. Kayak gitu. Nah, hal yang seperti ini boleh di TA. Ganti judul pun boleh sebenarnya, ganti metode drastis juga boleh. Cuman kalau kalian ganti metode drastis yang benar-benar dari A ganti ke B dan nggak ada hubungan antara A dan B, kalian akan rugi sendiri. Kayak effort yang kalian sudah curahkan untuk membuat proposal tuh jadi hilang gitu, sia-sia. Gitu. Contoh lain misalnya awalnya mau pakai ResNet 50 gitu ya, ResNet, terus ternyata pas proposal, jadi berdasarkan baca-baca paper, survei literatur, kok yang ResNet 150 lebih bagus ya? Atau ya kayak gitu. Macam-macam lah ya. Tadinya mau pakai ResNet 50. Ternyata dalam perkembangannya ada yang lebih bagus daripada ResNet gitu, pakai EfficientNet. Boleh nggak Bu? Itu kan berubah drastis jadi A ke B. A dan B punya hubungan, Anda itu sama-sama CNN. Oke lah, lebih kayak gitu bisa juga gitu. Cuman kayak gitu kan nanti kalian harus ganti judul.
Kalau yang kayak gini, ini kasusnya jadinya harus ganti judul, karena di sini mencantumkan, nah ini kan dipakai unit, pakai butterfly supaya kelihatan beda. Karena kalau tetap menggunakan judul yang sama seperti proposal ini, akan jadi pertanyaan karena di sini di abstraknya pakainya butterfly. Pembaca yang pasti akan mempertanyakan itu. Meskipun kita sebagai pembuat dokumen, kan itu ada hubungannya. Memang ini varian dari unit. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, membingungkan pembaca. Maka lebih baik kita tuliskan ini. Oh, ini bukan versi final nih, karena ini masih salah. Ini bukan versi final. Karena masih salah. Jadi waktu itu masih ada perbaikan. Gitu ya. Terus lihat, ini judulnya ada dibedakan dikit. Yang pada etnis berbeda kita hapus, ada pertimbangan tertentu waktu itu. Jadi nggak berubah total sebenarnya. Yang dikerjakan esensinya tetap sama. Gitu ya. Nah, kemudian betul tadi yang dikatakan Bayu, selain metode, disebutkan juga hasil eksperimen. Gini, angkanya berapa, performanya bagaimana. Kalau pakai metrik pengukuran performanya adalah akurasi, tunjukkan akurasinya gimana. Kemudian jelaskan apakah ada penurunan atau kenaikan dari metode yang kita jadikan sebagai perbandingan. Gitu ya. Boleh nggak Bu nggak pakai metode yang dibandingkan? Boleh saja, karena kalau TA itu minimal implementasi ulang dari metode yang ada. Kalau yang saya kasih contoh ini, memang tujuannya untuk dipublikasikan di paper, proceeding atau jurnal, jadi memang harus memuat perbandingan metode seperti ini. Gitu ya. Jadi yang perbandingan kayak gini nggak harus. Kemudian lihat, ada sedikit penjelasan analisis, sedikit aja di bagian abstrak. Karena ini kalau kalian menambahkan seperti ini, kelihatan bahwa oh si butterfly net metode yang diusulkan itu lebih bagus dari metode benchmark. Lihat ini, oh ternyata efeknya efek kenaikan performa itu karena ada bla 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 kayak gini. Nah dijelasin. Ini akan membuat minat orang membaca dokumen lebih lanjut jadi naik. Nah gitu ya, ini cara nulisin abstrak. Gitu. Terus sebentar, saya nanti ingetin saya untuk screenshot. Saya akan ambil screenshot untuk presensi. Saya suka lupa untuk ngisi presensi. Nah, gitu ya, itu abstrak. Jadi di proposal tetap harus ada abstrak. Lihat ada problem statement, kemudian ada metode yang akan digunakan untuk mengatasi problem tadi. Terus kenapa pakai metode ini? Ingat? Nah, ini tujuannya. Kenapa sih pakai metode itu? Alasannya apa? Nah, kaitkan dengan problem statement. Di problem statement tadi kan kita bilang di sini bahwa ada ukuran geometri tulang yang berbeda pada etnis yang berbeda. Nah, bisa nggak metode yang kalian usulkan itu untuk mengatasi problem tersebut? Nah, kita baru mengetahui hasilnya itu kan setelah eksperimennya selesai ya. Nah, tapi kita bisa membuat hipotesis atau dugaan bahwa metode yang kita usulkan ini berpotensi bisa menyelesaikan problem tersebut berdasarkan hasil survei literatur. Gitu. Makanya di sini disebutkan ini adalah dugaan awal bahwa menggunakan metode tersebut kita bisa menyelesaikan problem yang diangkat. Jadi yang di dalam proposal ini sebenarnya masih dugaan, tapi dugaannya bukan ngarang. Itu berdasarkan berdasarkan survei literatur. Itu ya caranya. Nah, sementara di bagian laporan lihat ini udah ada hasilnya nih, udah ada buktinya. Maka kita bisa ngomongin lebih panjang lebar. Metode yang dipakai apa, hasilnya bagaimana, dan apakah dugaan kita terbukti. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, gimana kalau hasilnya ternyata nggak sesuai dugaan kita? Gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu. Bu, ternyata hasilnya lebih jelek. Pas udah capek-capek eksperimen, udah
banting tulang, pontang-panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sekian banyak eksperimen, seabrek-abrek. Ternyata dugaan kita salah, Bu. Gitu. Ya nggak masalah, tuliskan saja. Nah, nanti di bagian analisis, kalian tinggal tuliskan apa problem yang menyebabkan dugaan kalian di awal pada saat membuat proposal itu salah. Kenapa kok hasil akurasinya malah jauh lebih rendah? Nah, tuliskan analisisnya. Jadi jangan cuma nulisin, ya pokoknya dia lebih baik, dia lebih buruk kan gitu ya. Tapi jelaskan penyebabnya berdasarkan analisis. Gitu ya. Yuk, saya mau... Itu bagian abstrak. Slide-nya khawatir bikin kalian ngantuk. Saya akan ambil sedikit saja dari slide. Slide ini udah ada di LMS. LMS. Nah, ini LMS-nya sudah ada perbaikan sedikit. Untuk semua tugas sudah dibuka. Deskripsi nanti akan saya tambahkan di sini, di setiap ini kalau misalnya diperlukan. Saya cek dulu yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Peserta kuliah saya ada 19 harusnya. Siapa yang belum? Hayo, yang belum siapa? Nah kan ada 20 dikurangi 1, saya berarti kan 19 ya. Ya sudahlah, Bu. Yang belum segera pilih. Batas pengumpulan 21 Oktober masih lama, tapi kalau kalian bisa mengumpulkan lebih cepat, lebih baik. Jadi nanti bisa langsung mengerjakan tugas berikutnya. Nah, saya jelaskan sedikit isi LMS-nya. Seperti biasa, ini RPS. Dicek ya, RPS ini lengkap banget di sini. Ada banyak contoh-contoh tugas. Kemudian setiap minggunya saya akan rutin upload slide di sini. Sekarang belum, ini ada yang mesti saya edit dulu. Sedikit saya ada tipe-tipe yang saya edit. Rekaman perkuliahan bisa kalian akses juga. Nah, di bawah ini ada banyak video yang dibuat sekitar 2 tahun lalu kalau saya nggak salah ingat. Nah, di sini. Video. Nanti lihat-lihat ya. Bagaimana cara menuliskan ini. Macam-macam. Bagaimana cara menuliskan pendalaman, kesimpulan, dan lain sebagainya. Bikin gambar, diagram, tabel. Itu kan kayak gini kan, bukan kayak gitu tuh harus dipelajari ya. Karena ternyata masih banyak yang salah. Nantilah, pelan-pelan setiap minggu saya akan tunjukkan mana saja yang salah ya. Dan itu dikerjakan oleh mahasiswa yang lagi TA. Gitu. Jadi yang kayak gini, kenapa diangkat? Ya karena banyak yang salah. Gitu, banyak ya. Baca-baca sambil kalian daripada bengong gitu, lihat videonya. Singkat-singkat ini. Contoh ya. Videonya kayak gimana sih, Bu? Kayak gitu. Loadingnya lama. Videonya cuma 4 menit. Nggak nyampe 5 menit. Saya cepetin. Oke. Begini ya. Lihat-lihat ya. Infonya banyak yang menarik dan sangat berguna untuk kalian. Gitu. Banyak nih. Gitu ya. Nanti lihat-lihat videonya. Banyak videonya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah,
Karena fokus hari ini adalah isi dan struktur dari proposal dan laporan TA, makanya saya tadi sandingkan proposal dan laporan TA. Beda isinya apa. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini saya skip saja. Ini nggak usah. Saya mau highlight yang bagian penting saja. Nggak usah banyak begini. Lihat. Lihat ini bagian. Proposal pada dasarnya adalah rencana. Proposal adalah rencana penelitian. Jadi, pastikan kalian menuliskan dengan detail rencana penelitian kalian yang akan kalian kerjakan nantinya di semester berikutnya. Dosen itu bisa menilai loh semua proposal TA itu bagus atau enggak. Kelihatan kok dari isi proposalnya. Seberapa dalam dia melakukan survei literatur, observasi terhadap dataset, belajar tentang berbagai metode penelitian yang mungkin akan dipakai, itu kelihatan dari proposal. Ini proposalnya dalam atau dangkal, itu kelihatan. Gitu ya. Jadi pastikan kalian memahami dengan baik. Sebentar, slide-nya kelihatan? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Slide ya, benar ya, yang kelihatan di layar kalian ya. Jadi pastikan ini harus kalian perhatikan dengan baik. Nah, saya skip di sini. Ini slide-nya agak campur aduk antara proposal dan laporan TA. Nah, kita bahas yang proposal dulu. Ini saya skip saja karena dia ngomongin. Nah, ini aja langsung. Apa sih bedanya proposal sama laporan TA? Nah, ini dia. Langsung ke sini. Para proposal, kalian harus menuliskan dengan eksplisit, dengan detail tentang rencana metode yang akan digunakan, rencana penggunaan atau pembuatan hardware, software, dan dataset yang akan digunakan, rencana pengujiannya kayak gimana, rencana metrik pengukuran pakai akurasi, precision, recall, atau pakai dice score, pakai Jaccard, apapun lah. Ini tuliskan di sini. Nah, taunya gimana, Bu, bisa menggunakan metrik pengukuran yang tepat? Dari banyak studi literatur. Jadi fokus dari penyusunan proposal itu adalah kalian memang harus banyak baca. Kalau baca paper itu terasa sulit, mulai dari baca blog. Bukan blog asal ya, saya kasih lihat. Misal ya. Nah, ini dia. Di sini. Ini adalah blog Medium. Contohnya yang belum tahu, yang udah tahu bagus. Yang belum tahu, ini adalah salah satu contoh blog yang kita bisa mendapatkan uraian dari paper-paper yang sulit itu dalam bentuk tulisan yang lebih mudah untuk kita paham. Gitu ya. Salah satunya di Medium. Nah, kayak gini. Jadi bahasanya nggak terlalu jelimet. Itu jelimet juga, Bu. Nggak terlalu jelimet dibandingin isi paper. Itu di sini nih, di Medium ya. Kadang kita juga bisa mendapat penjelasan tentang isi kodenya. Banyak tuh. Wah, itu ini dia. Banyak di Medium. Ini saya kasih contoh adalah topik di bidang computer vision. Gitu. Gini ya cara bacanya. Kalau kalian, Bu, susah baca paper, udah bahasa Inggrisnya istilahnya susah-susah. Nah, cari artikel populernya di blog seperti ini. Gitu ya. Atau bisa lebih mudah cari, kalau sekarang itu udah pada banyak yang bikin video di YouTube tentang paper-paper yang populer, yang terkenal. Gitu ya. Ini yang baca banyak nih. Ya, bla bla kayak gitu ya caranya. Jadi di proposal TA itu ya mengharuskan kalian banyak baca. Gitu. Ya, memang susah. Tapi ya bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu rencana analisis yang harus dibuat. Jadi ini adalah isi dari proposal TA. Lihat ya.
rencana metode, dataset, rencana pengujian kayak gimana, nanti pakai metrik nguji performanya kayak apa, rencana analisisnya gimana. Itu semuanya masih rencana. Gitu. Sip, mumpung saya ingat, saya screenshot dulu. Ada komentar, pertanyaan sampai di sini? Bisa difahami ya. Jadi ini adalah isi proposal. Kemudian jelaskan juga terkait tujuan, spesifiknya dan spesifik dan harus terukur. Kemudian batasan. Contoh batasan misalnya, nah ini ada yang salah kaprah di urusan batasan. Misal, kalian pakai dataset yang kalian ambil dari Kaggle atau open source dataset, di situ datasetnya itu jumlahnya misalnya 100.000. Misal kalian mau klasifikasi buah-buahan dan dataset fruit, dataset di situ ada 100.000, misal ya, misal. Ada yang salah kaprah soalnya di sini. Fruit dataset yang tersedia, dataset ada 100.000. Ada 100.000 citra atau gambar. Ini data untuk klasifikasi. Terus kalian tuh nggak mau repot-repot mengklasifikasikan 100.000 citra ini. Karena kenapa? Di sini tuh ada 15 jenis buah misalnya. 15 kelas buah. Ah, susah Bu, saya nggak mau klasifikasi 15 kelas. Jadi dari data ini saya cuma ambil data 1.000, terus saya ambil 5 kelas aja. Nah, ini nggak boleh. Kalian tulis ini sebagai batasan, misalnya. Ini nggak boleh. Alasannya apa? Cuma ngambil 1.000 citra dan 5 kelas doang. Susah soalnya, Bu. Itu nggak boleh ya. Susah bagi kalian, orang lain bisa melakukan kok. Kalian berusaha simplify tanpa dasar yang kuat. Nggak boleh kayak gini ya. Ini masih banyak dijumpai kayak gini. Nggak boleh, gitu ya. Terus sebentar. Enggak usah. Si slide-nya mix antara proposal dan laporan. Nah, jadi itu secara garis besar isi dari proposal. Ini yang harusnya problem statement, pernyataan masalah, harus ada. Problem statement atau objektif. Problemnya apa yang mau diangkat? Misal, problemnya adalah mendeteksi buah yang matang di pohon berdasarkan penampakan visual. Misal, itu adalah problem. Nah, berdasarkan problem tersebut, kalian mengusulkan metode yang namanya misalnya YOLO versi 7. Terus kalian jelaskan bagaimana caranya si YOLO versi 7 itu bisa digunakan untuk mendeteksi tingkat kematangan buah. Jelasin di situ kaitannya apa, bla 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 gitu. Itu problem statement. Nggak boleh nulisnya kayak gini. Pokoknya saya pengen klasifikasi buah pakai metode ResNet. Ya pokoknya itu paling bagus untuk klasifikasi. Ya, nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Ada komentar? Pertanyaan ini kalian bisa baca sendiri. Kita langsung bahas satu persatu ya bedanya ya. Ini judul ditentukan pada proposal namun bisa berubah saat pengerjaan. Ya, contohnya tadi. Judulnya beda dikit. Kemudian topik antara lain input dan output perlu ditetapkan saat proposal. Nah, contohnya di sini.
Jadi di proposal kalian sudah harus, mana PDF saya tadi? Di proposal kalian sudah harus ngomongin tentang dataset. Lihat ya. Sudah harus ngomongin dataset. Sebentar, ngomongin datasetnya di mana? Di sini. Lihat, di web 3 sudah ada bahasan tentang dataset. Ini proposal, udah harus ada dataset. Datasetnya yang dipakai apa? Contohnya gimana? Ini datasetnya diambil dari mana atau disediakan dari mana? Atau kalau kalian mau bikin sendiri, jelasin di sini. Ini ngomongin dataset. Terus apakah kalian akan lakukan pre-processing dan sebagainya, ceritakan di sini. Terus bahwa ternyata kalian harus melakukan anotasi atau labeling atau bikin masking, nah jelasin di sini. Nah, gitu. Dokumentasi. Gini ya, ini baru ngomongin dataset. Jadi ya di proposal udah harus ngomongin dataset. Gitu. Itu yang dimaksud di slide. Nah, datasetnya harus ditentukan. Kemudian berikutnya alasan pemilihan topik harus sudah ada. Coba lihat di bagian pendahuluan. Pendahuluan. Nah, di sini. Coba perhatikan apa beda pendahuluan di bagian latar belakang maksudnya ya, di bagian proposal dengan bagian dengan yang ada di laporan. Mana yang di laporan? Sebentar. Apa bedanya? Yuk coba lihat bedanya pendahuluan di bagian latar belakang. Di bagian proposal dengan bagian laporan TA. Yuk kalian baca dulu. Oh, ada yang ketutup di sini. Sebentar. Nah, ini. Beda nggak? Yang bagian bawah nggak terlalu penting. Yuk coba spot minimal satu perbedaan. Kok beda Bu ya? Makanya bedanya apa? Apa? Izin Bu, izin menjawab. Kalau Yuk. saya baca yang proposal itu dia seakan-akan mau melakukan gitu. Misalnya contohnya itu di teks nomor 9 ya. Nomor 9. Cara ini juga digunakan untuk mendeteksi apakah kanker sudah menyebar ke bagian tulang atau belum. Sedangkan dalam TA itu pemindaian ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah kanker telah menyebar ke tulang atau tidak. Jadi seakan-akan yang proposal itu kita mau gitu, tapi kalau yang TA itu sudah berupa hasil gitu, Miss. Kalau dari kata-kata yang Miss gitu, Miss. Betul, itu salah satu. Namanya proposal itu kan memang baru akan mau dikerjakan rencana ya. Kalian mau ngapain? Ini isinya adalah hasil dari berbagai survei literatur yang kalian lakukan. Ya. Meskipun di latar belakang juga harus dicantumkan banyak citasi kan. Jadi kalian nulisin fakta-fakta di sini itu harus ada sumbernya. Nah, contoh, ini adalah kondisi atau fakta yang ada. Ini ngomongin kanker. Berikutnya, ini mau ngomongin mengarah ke penggunaan metode yang akan digunakan. Kenapa sih harus pakai segmentasi? Kan judulnya segmentasi tadi ya. Kenapa sih segmentasi itu perlu? Nah, baru diomongin di sini. Nah, segmentasi itu diperlukan sebagai salah satu tahapan untuk bisa mendeteksi kanker.
Nah, kita kan ngomongin kankernya di sini nih, ngomongin kanker, terus kesulitannya dan berbagai masalah urgensinya bisa mendeteksi penyakit kanker ini lebih dini. Terus paragraf ini kita ngomongin pentingnya segmentasi yang jadi topik TA di sini ya, yang digunakan untuk menyelesaikan problem deteksi penyebaran kanker. Tuh. Nah, kemudian dilanjutkan lebih dalam lagi di paragraf berikutnya. Lebih spesifik lagi mengarah pada problem statement. Di sini dia mengangkat adanya perbedaan anatomi tulang antara orang Asia dengan non-Asia dari sisi geometrisnya. Sehingga dia tertarik untuk menggunakan citra tulang dari orang Asia dan non-Asia, digabungin. Efeknya apa nantinya? Dia tertarik ke situ karena dia menduga perbedaan geometri ini akan memberikan hasil yang lebih baik dalam performa segmentation system yang akan dibangun. Gitu ya. Jadi nggak ngarang di sini, tapi berdasarkan studi literatur. Gitu. Nah, ini dielaborasi lagi di bagian TA, lebih detail lagi. Nah, terus kalau ngelihat ini, kenapa sih di paragraf terakhirnya itu ada tulisan kayak gini tuh kayak nanti bagian ke-1 menjelaskan tentang apa, bagian kedua atau subbab ini khas dari kalau kalian nyusun paper selalu ada seperti ini. Kalau kalian perhatikan, nanti kalian perhatiin ya di paper yang kalian pakai untuk bikin tugas 1, di paragraf terakhir dari introduction atau bab yang awal, section yang awal tuh ada semacam pointer, penjelasan akan pointer ke setiap subsection berikutnya. Gitu. Gitu ya, itu bagian pendahuluan. Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Bedanya proposal sama laporan. Nah, lihat ini, solusi permasalahan biasanya berupa metode itu sudah kita taruh di pendahuluan, latar belakang tadi. Meskipun nanti bisa berubah, mungkin secara minor saat TA. Terus di proposal belum ada kesimpulan, tapi boleh ada hipotesa. Coba lihat ya strukturnya. Di proposal, lihat di daftar isi, nggak ada kesimpulan. Cuma sampai bab 3. Pendahuluan dari mulai latar belakang sampai jadwal kegiatan, kemudian di bagian 2 itu kajian pustaka, bagian ketiga metodologi dan desain sistem. Nah, detail kayak gitu. Kita nggak ngomongin eksperimen, kita nggak ngomongin kesimpulan. Belum ada tuh ya, ada baru rencana. Tapi kalau di bagian PDF saya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Khawatir nggak? Nah, kalau yang di bagian sini, nggak ada daftar isi karena formatnya laporan TA. Bagian tadi. Oh, detail kan? Ada kesimpulan. Bla 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 bla. Bu, kesimpulannya kok bukan angka 1, 2, 3, Bu ya, tapi berupa narasi seperti itu boleh. Udah saja. Ini malah lebih bagus karena ada penjelasannya. Ya, tergantung pada format cara penulisan kesimpulan yang ada di paper. Kalau memang tidak ditentukan formatnya, maka kita boleh melakukan elaborasi seperti ini. Gitu. Itu bedanya. Bisa ya? Lanjut lagi, apalagi bedanya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan inti dari bedanya proposal TA dengan laporan TA. Di judul pasti harus ada abstrak. Ini isi dari abstrak adalah apa, mengapa, bagaimana, dan semacam dugaan awal akan kesimpulan. Ada problemnya apa? Ada ya tadi ya di abstrak. Terus mengapa problem itu penting? Kayak tadi kenapa sih segmentasi itu penting? Oh ya karena segmentasi merupakan salah satu tahap awal dari bisa deteksi penyebaran kanker. Kemudian solusinya, metodenya, datasetnya kita ceritakan. Terus kesimpulan pasti belum ada di bagian abstrak, tapi kita bisa melakukan dugaan. Dugaan itu misalnya kita bisa bilang bahwa penggunaan metode ABC dimungkinkan akan menghasilkan performa akurasi yang lebih baik dibanding penggunaan metode XYZ karena bla 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 bla. Itu jelasin kayak gitu. Itu berdasarkan hasil studi literatur. Gitu ya. Nah, lihat. Ini bedanya.
Terus ini latar belakang sudah, nggak usah saya jelasin. Saya tulis, saya kasih contoh di sini langsung. Kalau kalian cuma ngeliatin slide, pasti bingung. Saya kasih lihat yang di sini langsung ya. Yuk. Ini latar belakang. Kalau lihat contoh langsung kayak gitu kan ini. Yang nomor yang di kanan ini kok nggak ada batasan. Ada sebenarnya, tapi dijadiin satu di section yang lain. Karena ini format penulisan paper. Kalau kalian nulis paper nggak boleh nulis kayak isi laporan TA ya. Makanya nggak ada spesifik tentang batasan tujuan perumusan masalah kalau nulis paper. Di blend, dimasukin ke bagian lain. Nggak eksplisit nulis kayak gini. Ada perumusan masalah, tujuan, batasan masalah. Nggak ada kayak gitu. Kalau di laporan TA untuk submit paper, nggak ada kayak gitu. Itu ya. Nah, lihat, kalau di proposal, rumusan masalah, dituliskan secara lengkap, tujuan, pastikan tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Gampang teknisnya, kalau di sini ada 3 nomor, maka di tujuan juga ada 3 nomor. Jadi tujuan itu menjawab rumusan masalah. Problemnya apa sih? Nah, kita jawab di tujuan. Jadi tujuan eksperimen kita di TA ini untuk menjawab perumusan masalah. Terus batasannya apa? Rencana kegiatannya gimana, studi literatur ini, rencana kegiatan, terus jadwal kegiatannya bagaimana. Gitu. Gampang ya, ini gampang-gampang susah. Apalagi ya di slide ini. Ini bisa lah kalian jelas, bisa kalian kerjakan nanti. Ada komentar dulu, pertanyaan? Kalau tadi janji nggak akan lama-lama, supaya kalian bisa ngerjain tugas 1. Bukan main ya, bukan langsung jadi main habis kuliah ini, tapi kerjain tugas 1. Gitu ya. Semua yang kelewat di sini. Yang di bagian pendahuluan ini kadang ada yang perlu kita sudah benar-benar fix saat proposal, ada yang masih bisa kita elaborasi atau kita modify saat laporan. Gitu. Contohnya misalnya ini kontribusi. Misal kalian misalnya melakukan pengubahan sedikit pada datasetnya, meskipun metode yang digunakan tetap itu metode yang sudah eksis, yang sudah ada. Nah, kontribusi kalian adalah kalian membangun dataset yang baru. Kenapa harus bikin dataset yang baru? Contohnya itu gini, dataset yang baru. Saya ingat banget, salah satu mahasiswa saya pernah kayak gini. Pernah bikin ini. Luar biasa dia bikinnya, susah payah. Bentar ya. Saya nggak yakin ini versi terakhir. Tapi kita lihat. Ini bukan versi terakhir rasanya. Nah, dia bikin dataset baru ini. Jadi dia ngambil ini apa? Si plat nomor motor yang membuat dataset dia ini unik karena lihat si platnya ini nggak selalu tampak dari depan, tapi dari angle tertentu. Ini dia ambil sesuai kondisi normal. Jadi di pintu parkir sebuah pasar dia taruh kamera, terus ngambil foto motor yang keluar masuk dari tempat parkir. TA-nya dia adalah berusaha mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Tujuan akhirnya begitu, gitu ya. Nah,
keunikannya di sini kan susah banget kan ngambilnya. Ini lokasinya beda-beda nih. Terus habis itu si gambarnya itu kan nggak lurus ngadep ke depan ya. Huruf-hurufnya ini kan miring-miring tuh. Nah, kesulitannya di situ. Jadi meskipun topik TA-nya ini merupakan topik kayak pengenalan plat nomor itu kan dari dulu sudah dikenal. Penggunaan metodenya juga udah eksis. Tapi dia memiliki keunikan yang bisa diklaim sebagai kontribusi TA dia dari sisi pembangunan dataset ini. Ini yang saya bilang tadi. Ini juga merupakan kontribusi, sumbangsih dia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Ini contoh pembangunan dataset. Ada komentar, pertanyaan? Enggak ya, nggak usah. Saya punya banyak contoh-contoh kayak gitu. Ini pas tadi kan ngomongin kontribusi. Yuk lanjut lagi. Studi literatur. Nah, ini nih yang biasanya banyak mahasiswa yang salah kaprah. Salah kaprah. Jadi nanti saya kasih lihat ya mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi lihat pada intinya studi literatur itu membahas tentang berbagai konsep atau teori yang terkait dengan topik TA. Kok 3? 2 ya? Studi literatur ini secara garis besar biasanya adalah studi atas metode-metode yang ada. Kemudian kita juga bisa nambahkan material dan evaluasi terkait topik TA. Contoh studi literatur yang baik. Saya kasih lihat. Yang punyanya saya. Ibu ada contoh yang buruk nggak, Bu? Sebentar, susah saya carinya. Saya kecil ya. Ini bukan versi terakhir. Kan ini yang saya coret-coret. Ini contoh studi literatur lengkap banget ya bikinnya. View page display to page scrolling. Ini studi literatur, studi terkait. Lihat ini ngomongin, lihat ya, penelitian terkait, berbagai penelitian terkait yang terkait dengan rekognisi plat nomor kendaraan. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 publikasi yang dia angkat, 7 publikasi atau penelitian tentang pengenalan plat nomor yang dia angkat, terus dia cantumkan resumenya di sini. Itu penelitian terkait. Kemudian berbagai teori yang terkait lokalisasi plat nomor, kemudian dataset plat nomor yang ada, itu juga dia tuliskan. Kenapa dia ngangkat tentang dataset, Bu? Karena dia mau bikin yang baru. Dia mau bikin dataset yang baru kan tadi. Nah, karena dia mau bikin yang baru, maka dia harus nunjukin bahwa dataset yang mau dia bikin itu memang belum tersedia. Makanya dia ngomongin tentang dataset plat nomor yang memang sudah tersedia sekarang itu seperti apa. Terus tunjukin juga bedanya dataset yang akan dia bangun dengan yang sudah eksis. Kemudian dia ngomongin tentang background subtraction karena dia akan melakukan itu dan lain sebagainya. Oh, banyak tuh. Studi literaturnya banyak ya. Gitu. Ini bukan versi terakhir, ini masih banyak yang saya coret-coret waktu itu pada saat mereka bikin proposal. Gitu ya bedanya ya. Nah, yang kurang baik, mau dikasih contoh yang kurang baik. Yang kurang baik, saya punya nggak ya? Error.
bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi kita belajar. Ini lumayan lengkap, tapi nggak bagus karena banyak kopas atau sekedar translate. Kok dosen tahu, Bu? Iya tahu. Kalau cuma sekedar translate. Jangan yang ini. Ya, kurang bagus. Mana ya? Proposal. Oh, yang bagus lagi nih, yang bagus lagi. Saya kasih lihat ya. Udah, saya kasih contoh yang bagus aja ya. Ya, yang jangan yang nggak bagus. Ini contoh yang bagus juga nih. Bagus. Tapi ini belum versi terakhir. Kenapa bukan? Karena saya minta nulis penelitian terkaitnya jangan pakai tabel. Kalau nggak usah pakai tabel kayak gini, pakai narasi aja. Jadi misalnya setiap publikasi ini bisa juga kalian tuliskan dalam satu paragraf gitu. Dia sebenarnya cukup komprehensif menceritakan tentang penelitian terkait, gini ya. Jadi apa yang dilakukan pada penelitian tersebut, kemudian metodenya apa, dataset yang digunakannya apa, kemudian hasilnya seperti apa, itu ada di sini. Jadi ini minimal yang kita sampaikan pada saat menceritakan berbagai paper yang topiknya mirip dengan yang kita kerjakan tuh kayak gini. Minimal tuh kontennya ini. Gitu. Ini banyak ya. Nah, terus selain dia menceritakan penelitian terkait prediksi usia dari citra wajah sesuai topik yang dia kerjakan, dia juga ceritakan berbagai penelitian terkait tentang metodenya. Gitu. Nah, dia mengangkat metode ELM dan CNN ini. Nah, dia ceritakan apa saja berbagai penelitian yang sudah menggunakan ELM dan CNN, bla bla bla. Gitu. Habis itu baru cerita berbagai konsep yang dibutuhkan dalam pengerjaan TA. Dia ngomongin tentang CNN dan berbagai komponen pada CNN. Gitu. Rapi ya, senang melihatnya kan? Gitu dan lain sebagainya. Gitu. Oh, banyak banget Bu. Iya. Kan ini hasil belajar kalian. Gitu. Senang kan kalau ngeliat yang rapi ya? Kita lihat daftar isi. Daftar isinya mana? Oh, ini belum yang. Oh iya. Dia belum bikin daftar isi di sini. Makanya saya minta perbaikin. Halo, Zoom saya masih connect ini? Masih misalnya, Miss. Masih kok. Kayak nge-freeze di saya. Jadi gimana komentar kalian terhadap isi bab 2? Dari ini proposal loh ya. Studi literatur. Banyak ya? Susah Bu. Kayak gitu ya memang. Fokus di proposal adalah banyak mempelajari literatur untuk dituangkan di bab 2. Itu ya. Saya lupa di mana contoh-contoh yang kurang bagus. Ya, jadi saya kasih contoh yang bagus-bagus saja. Supaya kalian ngikutin. Dan lihat penelitian terkaitnya kalau bisa 5 tahun terakhir yang baru. Gitu. Hindari menggunakan, saya sebenarnya pengen bilang nggak boleh. Hindari menggunakan sumber literatur yang dari TA. Saya pengen bilang nggak boleh. Tapi ya oke, nah sekarang hindari. Jadi gunakan ya literatur yang sudah terpublikasi berupa proceeding ataupun jurnal. Gitu.
Kita lihat daftar pustaka, lihat daftar pustaka, ambil yang 5 tahun terakhir. Jadi ya, yang baru-baru. Kenapa? Supaya apa yang kalian pelajari di TA itu tetap mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai misalnya kalian pakai metode yang udah obsolete, orang udah tinggalkan. Nggak usah. Tuh. Ya ngapain? Karena pasti orang udah selesai itu. Sorry. Mainan bel. Terus apa lagi? Ya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Tapi paling bagus yang 5 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu kalau kepepet ternyata nggak ada gitu ya oke 10 tahun terakhir. Lihat ya artikel-artikelnya terbaru. Tuh kan harus banyak baca. Effortnya di situ memang banyak baca. Pas bikin proposal TA itu mau nggak mau harus kayak gitu, nggak bisa cara yang lain. Ya untuk bisa nyusun proposal ya gitu. Gitu ya. Itu yang studi literatur. Kita lanjut lagi. Ini kesimpulan atau ringkasan dari studi literatur yang ada di proposal dan laporan TA. Lihat studi literatur, studi terkait, ada review atas metode yang mendukung, review atas material yang digunakan, review evaluasi yang digunakan. Metriknya apa? Kurasi, precision recall atau RMSE, atau pakai mean average precision, dan lain sebagainya. Pakai IOU, pakai DICE, pakai Jaccard, whatever lah. Di situ dijelaskan. Terus produk yang dibangun, ini biasanya rancangan. Metode yang diusulkan. Ini ada di bab 3. Yuk kita lihat ya, kita lihat bab 3 contohnya. Contoh lihat, saya kasih contoh yang bagus. Di bab 3, oh ya ini nggak boleh lupa, harus nulisin dataset yang digunakan. Ada yang menuliskan dataset ini di bab 2, tapi menurut saya lebih cocok ditaruhnya di bab 3. Karena ini terkait dengan rancangan sistem yang mau dibangun kayak gimana, produk yang mau dihasilkan kayak gimana, itu kan di bab 3 kan usulannya. Jadi ya datasetnya ditaruh di situ. Nah, rencana sistem yang dibangun bisa berupa arsitektur, bisa berupa diagram, bisa berupa usulan perubahan modifikasi algoritma, metode, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya dia menceritakan arsitektur dari sistem yang digunakan. Lihat, dia nggak pakai diagram sistem ya, karena memang di TA ini dia mengusulkan modifikasi algoritma. Ini adalah usulan modifikasi algoritma yang akan dia bangun. Gitu. Bukan bentuk blok diagram ya, kalau yang di sini. Tampak susah buat TA-nya. Yaitu pilihan. Contoh lainnya, contoh diagram sistem. Yuk kita lihat. Kalau ini diagram sistemnya, sekedap saya kasih lihat dulu. Kalau yang di sini, ini pakai blok diagram. Ada diagram sistemnya. Bla, 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 bla. Ini dia. Ini gaya yang beda. Biasanya umumnya mahasiswa bikinnya kayak gini. Sistem yang dibangun, dia bikin flowchart, bikin blok diagram, whatever. Gitu. Ini standar proses yang ada pada sistem pengenalan plat. Ini sistem pengenalan plat kayak gini prosesnya. Kayak gini boleh. Blok diagram. Supaya kelihatan alur prosesnya seperti apa. Contoh lain, sistem atau produk yang akan dibangun. Ini pakai apa? Nggak ada di sini. Ke sini dia cerita tentang seperti apa segmentasi itu, kayak gini kan. Nih ada contoh gambarnya. Terus dia kasih lihat arsitektur yang mau digunakan tuh kayak gimana. Oh salah, kasih lihat saya. Ini dia. Sorry. Kayak gini.
ini contoh view comment. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Ini lihat sistem yang dibangun. Cara menuliskannya dia kayak gini. Kelihatan tahap pelatihan dan pada saat tahap pengujian. Bedanya apa? Dan lihat, oh mereka terkaitnya di sini. Antara pelatihan dan pengujian. Nah, ini arsitektur yang mau dipakai adalah seperti ini. Ini bab 3. Macam-macam ya. Bebas. Nanti kalian bisa minta arahan dari dosen pembimbing. Paling minimal adalah diagram blok kayak gini. Paling minimal kayak gini. Ini masih ada komentar dari saya, berarti ini belum versi akhir. Paling minimal ada yang nulis pakai diagram sistem kayak gini boleh, ada yang dalam bentuk usulan arsitektur seperti ini boleh, gitu. Itu ya. Bisa ya difahami ya? Kalian udah kabur, udah pada ngantuk udah. Siapa yang paham nih? Ngacung-ngacung yang paham. Oh, nggak ada yang ngacung, berarti nggak paham. Halo, suara saya masih kedengaran? Kedengaran bisa, ada mas. Yang paham siapa nih? Paham ya? Meskipun kalian nggak komen, nah ini kesulitan online course, kuliah online ini saya nggak ngerti kalian ngerti atau enggak. Gitu. Jadi, tadi kita ngomongin tentang produk yang akan dibangun. Sistem yang akan dibangun seperti apa. Gimana cara menuliskannya. Gitu. Nah, yang paling kalian harus perhatikan pada saat menuliskan rancangan produk yang akan dibangun di bab 3 ini, perhatikan ya, saya kasih contoh yang bagus. Nah, biasanya mahasiswa suka sekedar naruh gambar doang, udah. Gambaran sistem yang akan dibangun, udah taruh di situ. Nah, itu salah. Berikan penjelasan dalam bentuk narasi. Berikan penjelasannya ada di atas. 3.2 dan 3.3, terus dia kasih elaborasi. Ini kayak gimana, ngapain aja, apa yang dibuat. Jadi nggak cuma sekedar nulis ya, kayak gini. Udah bikin gambar, kasih penjelasan. Bla 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 bla. Gitu. Jangan biarkan gambarnya ini berdiri sendiri tanpa ada penjelasan. Itu sering kali terjadi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Yuk, berikutnya evaluasi dan kesimpulan. Pastinya kalau di proposal belum ada hasil. Yang ada adalah kalau di proposal kita punya skenario, rancangan skenario-nya mau kayak gimana, terus rancangan analisisnya mau kayak gimana. Itu ada di proposal. Harus ada. Kita punya gambaran, kira-kira mau eksperimennya kayak apa. Ya. Udah. Jadi itu perbedaan antara proposal dan laporan TA. Ada komentar atau pertanyaan? Entah kalian ngerti atau enggak ini. Saya kasih contoh. Kasih lihat ya. Segera. Ini arsitektur ini. Lihat ya, ini sudah ada metrik evaluasi. Dia pakai accuracy, precision recall, F1 score. Ada skenario pengujian model. Nah, lihat ini. Skenarionya kayak gimana? Oh, nanti dia akan melakukan apa saja. Bla 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 bla. Ini rencana. Boleh dalam bentuk narasi seperti ini, terus dia tambahkan. Nanti kira-kira akan begini. Gitu ya. Harus ada skenarionya. Ini menunjukkan kalau yang bagi pembaca proposal, oh ya dia sudah merencanakan skenario pengujian. Oh berarti si anak ini, mahasiswa ini sudah tahu nantinya dia akan melakukan eksperimen seperti apa. Nah untuk bisa melakukan hal kayak gini, berarti kalian harus banyak-banyak beneran banyak baca,
coba sedikit-sedikit eksperimen kecil-kecilan, tapi nggak usah sih dari sekedar banyak baca itu kalian sudah bisa membuat skenario eksperimen kayak gini. Gitu. Itu ya. Ini contohnya. Terus rancangan metriknya juga udah ada. Gitu. Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Ada komentar dulu